catat betul ini, dan bila diperintahkan untuk keluar berjuang atau melakukan sesuatu, maka bergegaslah untuk menunaikannya. Lihat kaidah ujung hadisnya. Kalimatnya pasif, bukan aktif. Wa idzastunfirtum, dan jika diperintahkan untuk bergegas keluar untuk berjuang atau mengerjakan apapun yang baik, fanfiru, maka segeralah keluar. Respon pelan-pelan. Kalimat istanfara di Quran asal katanya dari nafar. Fa idzastunfirtum, stunfirtum. Asal katanya dari nafar, nafarun. Oke, pelan-pelan ditambah dengan ista untuk menunjukkan permintaan, permohonan. Di rumus cepatnya begini, kalau ada ista dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan permintaan atau permohonan. Ya. Ghafara itu ampunan. Ya. Ditambah ista di depannya, istaghfar atau istighfar, permintaan ampun. Ya. Azina itu izin, izin ditambah istadzan, minta izin. Jelas di sini? Baik. Makan itu akala, akala. Minta makan? Itu ngarang, nggak ada. Ya. Ngarang. Baik. Lain, ada rumus yang lain. Kalimat nafar di Quran itu umumnya ditujukan pada dua hal. Pelan-pelan, tujukan pada dua hal. Satu, jihad fisik, berjuang, mempertahankan izzah Islam dan orang-orang muslim, jihad fisik. Konteksnya peperangan fisik. Ingat, bukan memerangi, tapi bertahan untuk menegakkan izzah Islam dan muslimin. Ketika ada orang zalim, menzalimi Islam, menzalimi orang-orang Islam, kita bertahan. Itu sudah hukum kehidupan. Ya. Saya sering katakan, konteks jihad itu sudah jadi hukum kehidupan. Tidak mungkin gak ada jihad, pasti ada. Cuma yang dimaksudkan jihad itu apa? Ya. Mungkin tidak. Ada orang-orang yang dirampok rumahnya, kemudian mempersilahkan begitu saja. Tidak mungkin, pasti bertahan dia. Ya, bertahan. Ya. Ada orang mau mencuri, Pak, silahkan, gak usah repot-repot, gak usah marah, silahkan ambil aja langsung. Gak ada yang begitu. Negara kita saja misal diancam, itu balik mempertahankan, karena itu ada departemen pertahanan, ada lembaga ketahanan, ada pasukan khususnya, ada. Kenapa? Untuk membela. Kalau dunia saja diambil, dunia yang sementara diambil, dipertahankan, maka bagaimana dengan iman yang abadi? Jadi kalau keimanan kita kemudian dipersoalkan, diancam, harus dipertahankan. Yang sementara saja dibela, baik. Mobil sementara atau abadi? Apa buktinya? Pakai hukum dunia aja sudah selesai. Buktinya sekarang dipakai, besok dijual. Ya. Tapi saat meninggal pun gak akan dibawa. Silakan, ini cuma handphone ini yang kecil-kecil kelihatannya, dicari-cari dengan uang yang sangat luar biasa, bekerjanya, peluh keringatnya. Kalau sudah meninggal ya gak akan dibawa sementara. Gak ikut. Ya. Saya belum pernah dengar sampai dengan pagi ini ada orang Islam mengatakan, "Ma, kalau papa meninggal nanti tolong handphonenya disertakannya ke alam kubur. Di balik kafan. Tapi kalau mama kangen di miss call aja lah, insya Allah itu lupa juga." Gak ada, gak ikut juga. Yang non muslim aja sekarang pakai imitasi tuh, karena rugi katanya dipakaikan yang asli. Sama saja, sudah mulai hitung-hitungan. Ya, yang asli aja akan hancur juga, gak akan ikut. Jadi yang sementara saja dibela, bagaimana dengan yang abadi? Itu harus dipertahankan. Maka berlaku jihad. Tapi bukan menyerang ya. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat tuh ada yang tanya itu, "Ya Ustaz, bagaimana, apakah di bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fi sabilillah?" Ya, kita kan enteng aja jawabnya, sabil itu kan jalan. Ya, Allah itu Allah, di jalan Allah. Di jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya. Terlepas dari siapapun otaknya, ya Allahu a'lam bagaimana keadaannya, tapi kita pelajari konteks yang benarnya. Dan itu mutlak ada, karena ada gerakan-gerakan sementara ini yang sangat masif sekali, terencana luar biasa, ingin menghilangkan ini, menghapuskan ini, sehingga orang sudah nggak sadar lagi gitu ya. Nah, yang perlu disampaikan adalah pengertian yang sesungguhnya tentang jihad. Ya. Itu Indonesia kalau nggak ada jihad, itu tidak akan jadi Indonesia.
Catat kalimat saya ini. Kalau tidak ada syariat jihad, tidak akan terbentuk yang namanya Indonesia sekarang. Karena orang-orang yang pertama kali memperjuangkan bangsa ini, itu motivasinya, awas, suka keliru sekarang ini. Semua orang sekarang umumnya mengatakan karena nasionalisme. Anda harus bedakan motif agama dengan motif nasionalisme. Ya. Para ulama-ulama itu ketika mulai mereka berjihad, itu yang dipelihara memperjuangkan NKRI ini, membentuk untuk NKRI, itu yang dipelihara itu niatnya. Ya, kalau kemerdekaan itu cuma bonus saja. Bonus yang dipelihara niatnya. Karena bedanya muslim saat itu dengan yang lainnya itu terletak pada niatnya. Kalau yang lain bela, tembak penjajah, yang lain tidak. Ulama tidak, santri tidak. Mereka katakan berjuang karena Allah, karena niat, karena Allah. Karena itulah ketika ditetapkan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, lihat pembukaan undang-undang dasarnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mau ditafsirkan apa itu Allah? Tidak ada agama di muka bumi ini atau yang dianggap agama punya Tuhan namanya Allah, kecuali orang Islam. Jihad fisik kedua, ini dia, adalah tafaqquh fiddin, belajar agama. Tafaqquh fiddin, ikut ta'lim, talabul ilmi. Kedua ini ditemukan di Quran surah ke-9 ayat 122. Quran surah ke-9 ayat 122. Di sini kita berhenti karena ini akhir kajian kita, ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semestinya orang-orang beriman itu berjuang seluruhnya ke medan perang. Jihad. Jadi kalimat liyanfiru pertama itu menunjuk pada jihad fisik. Jelas ya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalimat nafar kedua. Di pertama liyanfiru untuk jihad fisik. Ya. Jihad fisik. Hati-hati. Jangan dibatasi ya, hal seperti ini pada konteks-konteks perjuangan saat agama dalam pengertian akidah itu juga dinistakan atau diancam. Tapi bisa, saya sering katakan pada saudara-saudari kita yang bertugas di kemiliteran, ya, baik di TNI, di kepolisian dan sebagainya, itu kalau diniatkan karena Allah, menjaga keamanan lillah, itu bagian dari jihad. Bagian dari jihad. Maka ketika ada panggilan, ada tugas dan macam-macam, niatkan karena Allah, itu kalau wafat jihad itu luar biasa. Ya, dan tidak diberikan pada setiap orang itu kesempatannya. Ya, maka ketika Anda mendapatkannya, niat. Bedakan dengan yang lain. Orang Islam itu terletak pada niatnya. Lillah, lakukan lillah. Ya. Nah, fa'idhastunfirtum, kalau ada yang meminta Anda untuk bergegas keluar berjihad, fanfiru, kata Nabi, segera taati. Segera taati. Kita ambil kalimat pertama dulu ya, dalam konteks jihad fi sabilillah. Lihat kalimatnya, fa'idhastunfirtum, jika diminta untuk keluar berjihad. Kalau diminta, berarti ada yang minta. Jadi aturan pertama, jihad itu nggak sembarangan. Ya, tembak ini, bunuh ini, keluar, hancurkan ini. Tidak begitu, tidak seenaknya. Harus ada yang memerintahkan, ada yang punya otoritas. Ya, nggak bisa sembarangan. Hati-hati, karena kekacauan pertama dalam dunia Islam itu adalah munculnya orang-orang yang seenaknya kemudian melakukan dalam pandangan mereka sebagai jihad, padahal persoalannya sangat serius. Ya. Awas, hati-hati. Abdullah bin Sabah itu kan saat muncul, ya, saat Uthman terbunuh, kemudian muncul Abdullah bin Sabah itu, ya, di awal-awal sebelumnya, ya, masuk Islam, ya, seorang tokoh dari Yahudi masuk Islam, tapi dengan niat yang berbeda. Ya. Apa yang terjadi? Provokasi sana, provokasi sini. Abdullah bin Muljam. Kebayang nggak oleh bapak ibu itu Abdullah bin Muljam? Rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, sampai jadi mukri, bukan qori. Kalau qori pembaca Qur'an, kalau mukri yang membacakan Qur'an. Ya, sampai pernah di zamannya Umar bin Khattab diutus oleh Umar untuk mengajar di Mesir. Saking bagusnya bacaannya, mengajar di Mesir. Anda bayangkan, saat gubernurnya Amr bin As datang ke sana, kata Umar, perlakukan dia dengan baik, ya, berikan kenyamanan dalam tugasnya. Maju, datang Abdullah bin Sabah mengatakan, Ali telah kafir, katanya. Ali telah kafir. Anda bayangkan, Abdullah bin Muljam bingung bagaimana bisa kafir, tapi karena ini pandai cara bicaranya. Al-Baqarah 204 itu telah diwaspadai, diminta oleh Quran diwaspadai. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati, kata Al-Quran, sementara orang itu kata-katanya begitu memikat, retorikanya cantik, kalimatnya begitu menarik, kadang-kadang menyertakan Allah dalam setiap kalimatnya.
Wah, wa huwa aladul khisam. Padahal ini musuh yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Hati-hati sekarang banyak pertebaran itu. Ya. Oh, Ali telah kafir. Oh, bagaimana bisa kafir? Dia kan menantu Nabi, keponakannya Nabi. Oh, jangankan menantu Nabi, anak Nabi aja bisa kafir. Bukankah anaknya Nabi Nuh juga kafir? Ya. Bukankah bapaknya Nabi Ibrahim juga kafir? Bapak Nabi bisa kafir, ini cuma keponakan Nabi. Wah, mulai masuk. Wah, diprovokasi macam-macam. Sehingga muncul keinginan, betul ya kafir, harus saya bunuh itu. Gak ada yang minta. Ya, tidak ada otoritas pada saat itu. Tiba-tiba keluar, punya rencana, saya bunuh. Diikuti, diamati Ali bin Abi Thalib kapan keluarnya, kapan menunaikan salatnya. Lalu ditusuklah beliau dengan luka yang sangat banyak sampai syahid dalam keadaan itu. Anda bisa bayangkan, kalau semua ini terjadi bisa kacau. Ahli baca Quran saja tanpa ilmu, ya tidak ada otoritas yang kemudian mengarahkannya bisa salah. Apalagi yang baca Qurannya masih belum bagus, ya macam-macam dan sebagainya, bisa banyak kelirunya. Hati-hati, hati-hati. Nah, karena itu mesti ada yang mengarahkan kita dalam kehidupan, yang membimbing kita. Hebatnya kalimat jihad ini kemudian disandingkan dengan kalimat menuntut ilmu. Nafar kedua, tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama dulu, baru kita gandengkan pada yang kedua. Ya. Yang pertama harus ada yang punya otoritas mengatur kehidupan kita. Ya. Otoritas dalam bahasa Arab disebut dengan al-amru. Urusan disebut dengan al-amru. Yang punya otoritas disebut dengan ul. Ya. Disatukan kalimatnya menjadi ulil amri. Jelas ya? Maka yang punya otoritas, yang mengarahkan kita, meminta kita melakukan sesuatu, itu disebut dengan apa? Ulil amri. Quran surah keempat ayat ke-59. Dan kita tutup di sini untuk kita sambungkan kepada kajian akhir ta'limnya. Ya ayyuhalladzina amanu, lihat disandingkan dengan kalimat iman. Hai orang-orang yang merasa punya iman, ati'ullah, taatlah kalian dengan mutlak kepada Allah. Taat itu artinya mutlak, jangan tanya kenapa. Ya. Ingat, kalau ada kalimat taat itu artinya ketaatan yang mutlak, tidak menuntut kita untuk bertanya kenapa. Karena kalau Allah sudah meminta sesuatu pasti baik, tidak ada yang buruk bagi kita. Ya. Kerjakan sholat subuh 2 rakaat. Ya Allah, kenapa cuma 2? Itu kan hamba yang pertama kali bangun, energi masih banyak. Sudah, jangan banyak tanya, kerjakan. Ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Masya Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, disandingkan kemudian setelahnya kalimat taat pada ulil amri. Ketaatan pada ulil amri disandingkan pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Anda menaati ulil amri, itu sama dengan menaati Allah dan Rasulnya. Jadi yang menentukan jihad, bergerak, keluar, lakukan, itu yang punya otoritas. Ingat, ulil amri. Tapi awas, ini pun diikat dengan satu ketentuan di hadis Muslim. Di Al-Bukhari saja yang paling gampang. Ya, di Al-Bukhari. Hadis Muslim agak banyak kalimatnya, bingung dibacanya. Ya, kalau kita baru pertama baca. Al-Bukhari nomor hadis 7257. Al-Bukhari nomor hadis 7257. Perhatikan kalimatnya. La ta'ata, kata Nabi, fi ma'siyatin. Tidak ada ketaatan pada siapapun termasuk ulil amri dalam hal maksiat. Ya. Semua yang dituntunkan oleh amri taati. Kecuali kalau ada maksiat. Ya. Maksiat itu sederhananya yang bertentangan dengan hukum Allah. Apapun itu. Ya. Ayo sholat. Ayo harus sholat. Baik. Sholat apa Pak? Sholat subuh. Berapa? 3 rakaat. Nah. Baik. Memang ngajak sholat, tapi salah dalam prakteknya. Nggak usah diikuti. Yang 3 rakaatnya, sholatnya kerjakan. Ya. Apalagi dalam perintah pada melakukan maksiat yang sangat nyata. Pernah terjadi di satu tempat, itu ada pimpinan negaranya langsung membuat pengumuman di depan televisi saat Ramadan, memegang gelas berisi air, mengatakan, untuk apa kita puasa ini cuma bikin haus saja, bikin lemah kita. Ayo kita buka saja. Dia minum itu. Itu nggak usah ditaati. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi, ketaatan itu hanya berlaku pada kebaikan. Nah, karena itulah ketaatan kepada pemimpin itu kalimat taatnya tidak disebutkan pada ulil amri. Tidak disebutkan kalimat taatnya. Coba lihat lagi ayatnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Di mana kalimat taatnya? Tidak ada. Nah, cuma disebutkan waw. Kalau kalimat taatnya dibuang, disebutkan wawnya, itu hukum atof berlaku. Atof itu mengikutkan hukum pada kalimat sebelumnya.
Jadi ketaatan pada ulil amri hanya boleh dilakukan jika yang diperintahkan itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Sabah menyampaikan perintah untuk jihad, bunuh Ali, tapi tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Jelas ya? Nah, apapun dalam kehidupan, itu poin pertama dalam hal jihad ini. Ayo bom ini, tembak ini, hancurkan ini. Nggak benar menurut hukum Allah dan Rasulnya, itu salah, itu sederhana. Keliru, jauhi, tinggalkan. Ya. Bisa nggak terbayang kata Quran yang bunuh satu orang beriman saja tanpa alasan yang dibenarkan, satu orang, hati-hati ya. Kalau yang masuk neraka kekal di dalamnya dosa apa? Masuk neraka nggak keluar dari neraka dosa apa? Sekarang kami berikan informasi langsung dari Quran. Ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa syirik, lebih hebat, yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman dan dia tidak tobat, siapapun orangnya, termasuk orang Islam. Ya, kalau ada orang membunuh seorang beriman, kemudian wafat dia dan tidak tobat sampai meninggalnya, lihat bagaimana hukumannya. An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh satu orang saja yang beriman, secara sengaja dia bunuh itu. Ya. Hati-hati. Fajaza'uhu jahannam, maka kami sediakan neraka jahanam untuk orang itu. Langsung jahanam. Khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Ya. Kalau dia masih hidup, diberi kesempatan tobat. Kalau tidak tobat, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang ini kalau sudah Allah murka, dilaknat, kemanapun akan singgah dia tidak akan pernah tentram. Nggak akan tentram. Anda tidak disukai di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda dilarang di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah yang larang, Allah yang tidak sukai, mau pindah kemana? Mau pindah kemana? Tidak akan bisa. Yang paling hebat, wa'adda lahum azaban azima, dan di alam kuburnya nanti kami sediakan siksa yang berlipat luar biasa. Dilempar pakai batu seperti ini, sakit tidak? Kalau azima, batunya sebesar ini nih. Tuh, berkali-kali lipat itu. Ya, jadi hati-hati, hati-hati. Ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan satu dosa, kemudian Allah siapkan bagi neraka yang sangat luar biasa. Nah, yang semisal dengan ini adalah tafaqquh fiddin, kegiatan kita sekarang, ikut ta'lim dan sebagainya. Jadi kalau ada informasi, yuk ngajak ta'lim, share. Tadi ada informasi sebelum kita ta'lim, sepanjang Anda punya peluangnya, ikuti itu, ikuti. Ya, maka pahalanya luar biasa. Dan bagikan, sampaikan pada yang lain, tebarkan, ikutkan. Maka bagaimana dengan orang-orang yang suka menyebarkan kebaikan? Wah, Masya Allah, lindangan pahalanya luar biasa terkumpul bagi dirinya. Ya, karena itu, mari kita praktekkan hadis ini, telah kita pelajari, telah kita pahami, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita.